di sela-sela langkah yang ragu, menyatukan mereka seperti dua belit lagu yang saling melengkapi. Dalam hidup yang tanpa rumit dan penuh kesempalan, Sebastian berharap bahwa perjalanan ini pada akhirnya akan menuntunnya untuk tetap menggenggamnya. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu kemana angin takdir akan membawa dua hati yang sedang belajar percaya. Akankah harapan itu menjelma menjadi kenyataan, atau justru menjadi melodi indah yang hanya lewat sekali? Bentar ya, aku ke toilet dulu. Sekalian aku juga mau pesen makan dulu ya. Aku salah dengar. Ini kan lagu favorit aku. Kamu lihat siapa tuh? Apaan sih? Aku cuma terkagum sama orang di depan itu tuh.
Dia tersenyum. Senyum yang entah bagaimana membuat ruangan itu terasa lebih terang. Hari itu, Sebastian mengajarinya tentang musik. Bukan hanya nada dan ritme, tapi juga bagaimana merasakan setiap hentang, setiap jeda, seolah musik adalah bahasa rahasia hanya mereka berdua yang mengerti. Di akhir perkawinan bercanda itu saja, kesalahan kecil yang berubah menjadi candaan, dan tatapan yang kadang sulit mereka sembunyikan. Waktu berjalan pelan seolah memberi ruang bagi keduanya untuk saling mendekat. Dan tanpa mereka sadari, studio sederhana itu benar menjadi tempat yang hangat, penuh kebahagiaan kecil, dan percikan perasaan yang mulai tumbuh di antara dua hati yang sama-sama tersiap. Halo Pak, kayaknya anak Bapak lagi dekat sama cewek Pak. Tapi sepertinya Bapak nggak akan setuju kalau mereka dekat. Ma, Ma, di mana kamu? Lihat anakmu. Kurang ajar nih anak. Bentar, Pak. Jangan gegabah. Kita mesti dengerin Sebastian dulu. Gak bisa. Cari asal usul cewek yang ada di foto itu. Laporkan segera ke saya. Saya tidak mau masa depan anak saya hancur karena seorang cewek kampung.
Bastian dan Mia berbincang tentang banyak hal dan tertawa bersama. Dan lagu-lagu aku bisa bikin senang loh ya teman. Kalau aku pengen jadi penyanyi. Bukan untuk terkenal, tapi harus hidup dari musik dan musik. Mimpi kita mirip tuh sama-sama ini. Bentar, ada teman masuk. Bentar ya. Oke. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kamu kenapa? Kok terlihat sedih? Ada masalah? Aku gagal, Bas. Aku gagal di audisi kemarin. Padahal di situ juga aku bagus banget. Kok bisa ya? Hah? Serius? Aku merasa aneh. Padahal kemarin kalau dulu sama Joko. Karena aku bawa kontraknya. Jangan-jangan Sesampainya di rumah, tiba-tiba dikatakan Sebastian sudah ada orang tuanya. Dengan mengajak ayahnya yang tanpa kesal. Kuliah kamu gimana? Ayah perhatiin kamu tuh main terus, pulang malam gak tahu waktu. kuliah gue masih lanjut, bener? Apa bisa ya? Enggak, bohong kamu. Habis pacaran sama cewek kampung ini kan? Ayah dapat foto itu dari mana? Gak penting ayah dapat foto ini dari mana. Jelasin ke ayah apa maksud dari foto ini. Jadi benar dugaan aku, ayah yang bikin Mia gagal. Kenapa ya waktu itu? Ayah melindungi masa depan kamu, Bastian. Dengan menghancurkan masa depan orang lain. Tolong, untuk sekali ini saja nurut sama ayah. Kamu lihat seluruh kemewahan yang ada. Ayah bangun untuk kamu. Tapi apa yang kamu kasih? Kamu malah milih main musik yang gak tahu arahnya kemana. Ayah tahu apa sama musik? Aku juga punya mimpi ya. Yang semua hal harus sesuai dengan keinginan ayah. Aku juga punya keinginan dan mimpi yang ingin aku capai ya. Dan ini hidup aku. Aku yang udah gede dan yang jalanin hidup itu aku, bukan ayah. Udah Pak, udah. Woi, kemana kamu? Dasar Iya. Tadi aku di kafe ketemu Lim Bastian loh. Dan aku juga ada kabar dari sama kabar ini. Kamu mau dengar yang mana dulu? Apa ya? Iya, Aduh, lama deh jawabnya. Udah, kabar baiknya aja dulu deh. ya udah. Apa kabar baiknya Bella? Kabar baiknya, ternyata salah satu teman Bastian yang punya perusahaan entertainment itu yang audisinya kamu ikutin. Makanya Bastian ada di sana waktu audisi. Dan lagi Udah lah Bella, udah gak ada apa lagi. Kontrak aku kan udah dibatalin di perusahaan itu. iya juga sih. Berarti sama aja berita buruk ya kalau gitu. Ya udah lah Bella. Terus yang awal kamu bilang kabar buruknya itu yang apa? Aduh, gimana ya? Gimana ya ngomongnya? Ini, Udah cukup deh Bella, gak usah banyak mikir gitu. Kalau nggak dipakai nih pokoknya. jangan dong. Ya udah deh. Pokoknya kemarin aku di kafe ketemu sama Lim Bastian. Terus kayak dengar mereka bilang kalau kontrak kamu yang dibatalin itu ternyata ada hubungannya sama ayahnya Bastian. Kamu saya juga dong. Gimana ya? Tapi aku yakin kalau mereka bilang kayak gitu. Tapi aku nggak bisa pastiin juga sih. Coba kamu cari info lebih lanjut deh. Setelah chat dari ayah Sebastian, Mia merasa hatinya sangat tersayat. Semuanya, aku ditawarin audisi di luar negeri. Ini kesempatan besar buat aku. Dan aku gak mau sia-siain hal ini. Mia, kok kamu gak ngomong ke aku? Sorry Bas, ini dadakan banget. Aku juga kesini mau jelasin kamu langsung kok. Oh, gak apa-apa.
semua demi kesempatan besar. Maaf ya, buat semua tindakan kayak aku. Aku benar nggak tahu dan bingung harus ngapain. Udah Mas, kita emang gak bisa buat bersama. Tapi bagaimana dengan kita ya? Dengan ini apa kita janji akan kita bangun rumah tangga kita sendiri. Masih ada ruang untuk kita bertemu lagi nanti. Atau semuanya ini akan tinggal sebagai jejak yang berhenti di dalam waktu. Mas, kalau Tuhan kasih kesempatan, suatu hari nanti kita pasti ketemu lagi. Ya udah kalau kayak gitu, apapun keputusan kamu aku terima. Lebih baik aku melihat kamu tumbuh jauh dari aku daripada aku harus nyaksiin mimpi kamu patah di genggaman aku sendiri. Lebih baik aku menanggung kehilangan daripada menjadi alasan hidup kamu dan tidak berkembang. Tapi apa yang bakal tersisa dari kita selama kita menikah? Sorry Mas, aku harus pergi. Setelah hari itu, mereka melanjutkan hidupnya masing-masing tanpa tahu kabar satu sama lain. Namun tetap dengan harapan yang sama, semoga suatu saat dapat bersama untuk selamanya. Mereka melaju dengan roda hidupnya masing-masing. Namun semesta tak berpihak. Pada akhirnya Mia telah menjadi penyanyi yang terkenal. Ia memiliki banyak penggemar dan sudah berkeluarga dengan seseorang yang ia cintai. Bukan Sebastian, melainkan pria lain yang ia temui setelah Sebastian. Sedangkan Sebastian, ia telah berhasil membuat band terkenal dan memiliki kafe untuk ia bisa mengekspresikan karya musiknya. Hingga pada suatu hari, Mia kembali pada negara tempat ia lahir dan mengunjungi salah satu kafe di sana. Dan ia bertemu dengan Sebastian. Hai Mas, apa kabar? Mas, kenalin, ini anak aku dan suami aku. Mengapa kita dipertemukan juga untuk saya menentukan akhir kedua bersama. Namun semakin jauh ini, semakin aku mengerti. Mungkin tugasku dalam hidupku yang sampai di sini. Kamu hidup sebagai seorang istri yang mengajarkanku bercinta. Bukan untuk memiliki selamanya, tetapi untuk bisa bareng dengannya ketika tiba waktu di keluarga sekarang.